walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah wa syukurillah salatan wa salaman ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa ngaji bareng di TVRI, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu yang ada di studio, apa kabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kita. Amin. Yang sakit Allah sembuhkan. Amin. Yang malas ibadah Allah rajinkan. Amin. Yang banyak utang Allah lunaskan. Kuat kali amin yang terakhir ini, Masya Allah. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa ngaji bareng TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tak sabar rasanya kita ingin membahas tentang topik yang sangat menarik sekali untuk kita angkat, yakni meningkatkan kualitas takwa. Setelah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, bagaimana caranya nih meningkatkan kualitas takwa tersebut dan keuntungan apa yang dapat kita ambil, dan sekaligus kalau kita tidak meningkatkan kualitas takwa, itu apakah ada dampak kepada kita kerugiannya? Insya Allah akan dikupas tuntas oleh Tuan Guru kita, yakni Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MA, MBA, PhD. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Buya, sehat? Alhamdulillah khair. Wa antum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair. Gimana pondok pesantren kita Buya? Alhamdulillah, pondok pesantren tasawuf dan tahqiqat Baitul Musafir Al-Amir terus berjalan dan insya Allah mohon doanya bisa berlari. Dan tentu saja diharapkan tahun ini santri-santri kita akan meningkat. Amin. Dan ibu-ibu ini kemarin ke sana. Oh, Alhamdulillah. Mereka lihat, mereka doakan. Semoga barokah Buya ya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, pemirsa ngaji bareng di TVRI dan pemirsa ibu-ibu yang ada di studio, tidak sabar rasanya kita ingin membahas tentang meningkatkan kualitas takwa. Dan kepada ibu-ibu yang di studio nanti kita kasih waktu untuk bertanya, dan pemirsa yang ada di rumah nanti juga insya Allah akan kita buka line interaktif kita mungkin di segmen berikutnya di 081161000386. Insya Allah bisa terhubung dengan Buya dan kita semua yang ada di sini. Mari sama-sama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita pasang pendengaran kita, hati kita untuk mendengarkan
tausiah agama, butiran-butiran hikmah ilmu yang disampaikan oleh Tuan Guru kita. Kepada Al-Ustaz, Buya, Profesor, Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MA, MBA, PhD, falyatafaddal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ayat yang dibacakan oleh host kita tadi, Ustadz Haji Ibnu Jarod Jauhari SPD, adalah ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa ketakwaan itu harus benar-benar. Ya, surah Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu dihampiri kematian kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makna takwa yang sebenar-benar takwa itu berarti ada tingkatan. Kalau umpama kita kaitkan dengan emas, ada emas yang 18 karat, 20 karat, 22, 24 sampai kepada emas murni, orang menyebutnya emas London, bukan emas Poniman. Ketakwaan pun dalam Al-Quran di ayat 102 ini mengindikasikan haqqa tuqatih. Nah, alhamdulillah secara Qur'ani kita mendapatkan jalan mencapai takwa itu secara akseleratif dengan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Kita bersyukur kita sudah beribadah di bulan Ramadan, khususnya puasa, dan semoga kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Amin. Bahkan kita sudah menjalani bulan Syawal, hari ini adalah 21 Syawal 1444 Hijriah, 12 Mei 2023 Miladiyah. Karena masih dalam suasana bulan Syawal, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal syamana wa syamakum, kullu amin wa antum bi khair, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Kembali kepada bagaimana meningkatkan takwa itu dalam konteks ibadah. Ramadan sudah pergi dan ibadah puasa sudah kita lakukan. Jawabannya ialah ibadah puasa tidak mesti dikerjakan di bulan Ramadan saja kalau itu ibadah puasa sunat. Ada puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Saya yakin ibu-ibu di studio dan jamaah dimanapun berada pasti sudah melaksanakan puasa sunat Syawal ya. Man shoma Ramadhana sumat ba'au sitta ayyamin Syawal kasyamud dahri. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu menyambungkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, itu seperti berpuasa 1 tahun. Ustaz Jarod, kita lihat puasa Ramadan itu 1 bulan, bisa 29 hari, bisa 30 hari. Tapi dengan menambah 6 hari di bulan Syawal, itu sama dengan setahun. Setahun itu 12 bulan, berarti maknanya secara tersirat dan filosofis, yang 6 hari itu sama dengan 11 bulan. Dengan sendirinya meningkat. Yang kedua, kita mengetahui bahwa di bulan Ramadan kemarin kita rajin sekali baca Quran karena Ramadan adalah syahrul Quran. Di luar Ramadan kita juga bisa membaca Quran. Bahkan lebih bebas, dalam arti kita bisa melaksanakan dengan energi yang penuh. Karena kita dalam keadaan mungkin bisa makan minum. Di bulan Ramadan kita bisa salat tahajud malam hari, bisa salat sunat hajat, bisa salat sunat taubat. Lalu kita juga bisa bersedekah, tidak hanya sedekah wajib tapi sedekah sunat di bulan biasa. Ini cara untuk meningkatkannya, sehingga kalau kita hanya mempertahankan ketakwaan, itu artinya umpama naik tangga, kita bertahan di tangga kelima. Padahal ada 2 tangga lagi ke atas dalam konteks tasawuf, bahwa orang yang beriman, mukminin, ini berulang kali saya sampaikan, orang yang berserah kepada Allah dan mati taat kepada syariat Allah itu muslimin, yang berbuat baik itu muhsinin, yang ikhlas berbuat baik mukhlisin, lalu yang menjaga kesemuanya yang 4 itu muttaqin. Di atasnya lagi ada muqarrabin, orang yang takarub, yang dekat kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apabila bertanya hambaku kepadamu ya Muhammad, katakan aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang memohon kepadaku saat mereka meminta. Tapi hendaklah mereka mengerjakan perintahku dan tetap beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang rasyidin.
Nah dengan demikian kita tingkatkan untuk menjadi lebih dekat kepada Allah, yaitu merasakan Allah itu kapanpun dimanapun kita dilihatnya, disayanginya, diapresiasinya. Inilah yang kita lakukan di bulan Ramadan sehingga terasa kapanpun dimanapun kita dibersamai Allah. Lalu berikutnya lagi apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran 31. Katakan ya Muhammad kepada umatmu hamba-hambaku, kalau kamu mencintai Allah, maka hendaklah kamu mengikuti Rasulullah. Allah akan mencintaimu. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu, karena Allah pengampun dan penyayang. Salah satu hikmah daripada ibadah puasa adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, Allah mengampuni dosa-dosanya. Kalau begitu, orang yang sudah diampuni Allah dosanya dan senantiasa ingin menambah amal ibadah untuk dekat kepada Allah menjadi yang dicintai Allah. Mencintai Allah itu bagus, yang paling bagus Allah mencintai kita. Jadi tidak bertepuk sebelah tangan. Nah, jadi Pak Ustadz Haji Jarod, Ibnu Jarod Jauhari SPD, ini perlu kita tingkatkan lagi dan bahasan berikutnya akan lebih luas dan mendalam. Maka jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, jangan tinggalkan acara ini karena akan lebih dahsyat lagi kalau nanti Ustadz Ibnu Jarod SPD akan terus mengeksplor kajian pada hari ini. Ya. Nah ini pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini kita Bu ya hadir di tengah-tengah kita ini banyak kaum ibu-ibu ya, ibu-ibu atau nenek-nenek ini. Pertama ibu-ibu dari Tahsinul Quran Medan Selayang ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Yang kedua juga ada dari Muslimat Jamiatul Wasliyah Pancur Batu. Assalamualaikum. Masya Allah. Kemudian dari Tazkirah Sumut. Assalamualaikum ibu-ibu. Nah, nanti akan saya kasih waktu untuk bertanya. Namun kita akan menggali lagi. Nah, Buya, tadi Buya mengatakan orang-orang yang dia telah menjadi orang yang bertakwa naik lagi menjadi tingkatan muqarrabin. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah itu menjadi satu di antara kualitas takwa yang kita tingkatkan itu, Buya? Ya. Atau benar. Ada yang lainnya? Bisa dijelaskan, Buya? Itu dulu ya. Kita naik dulu ke tangga ke-6 muqarrabin, nanti naik lagi ke muhibbin. Ustadz Haji Ibnu Jarod Jauhari SPD, kalau kita bicara tentang bagaimana meningkatnya takwa itu, artinya dari takwa itu yakni orang yang senantiasa beriman dan melaksanakan perintah Allah serta meninggalkan larangan Allah. Kalau dia sudah bisa mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, lalu jadi apa? Jadi orang yang dekat kepada Allah. Indikasinya apa? Apapun yang diperintahkan Allah, dia siap untuk melakukannya meskipun harus berkorban. Seseorang yang berkenalan, katakanlah wanita dan pria dalam konteks Islami, berkenalan terus makin lama makin dekat, makin lama makin akrab, itu nanti apapun yang diinginkan oleh teman dekatnya, dia akan lakukan karena kedekatan dan rasa cinta itu. Contoh, Bunda dulu sebelum menikah pernah pacaran? Udah lupa ya? Bagus, yang penting suaminya nggak dilupakan. Itu kalau sudah cinta melekat di hati, apapun yang diinginkan dan dikatakan oleh yang dicintai, pokoknya aku lakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, asal dia senang sama aku. Jadi kata kuncinya ialah asal kau senang padaku, apapun kulakukan untukmu. Asal Allah senang kepada kita, cinta kepada kita, ridho kepada kita, apapun perintah Allah kita kerjakan. Bangun malam tahajud, oke. Berinfak, bersedekah, oke. Lalu apa lagi? Tak makan, tak minum pun aku rela. Kenapa? Allah ridho karena kita puasa, dan seterusnya. Jadi ini adalah salah satu pintu untuk meningkatkan ketakwaan untuk dekat kepada Allah. Begitu Ustaz Ibnu Jarod ya. Nah, kemudian begini Bu ya, ada ayat Quran bilang gini, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan seterusnya. Katakan Muhammad, ketika ada hambamu yang mencintai Allah, maka ikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, kita dan pemirsa ingin tahu nih, bagaimana rasa cinta Rasulullah SAW kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan cintanya para sahabat Nabi kepada Rasul, kepada Nabi dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bisa menjadi contoh bagi kita nih ibu-ibu ya. Nah, itu bagaimana Bu ya? Rasulullah Muhammad SAW itu
Karena cintanya kepada Allah, maka cintanya kepada makhluk itu di bawahnya. Termasuk cintanya kepada istri, cintanya kepada anaknya, cinta kepada keluarganya. Maka cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Bagaimana indikasinya? Satu, kalau itu perintah Allah, maka itu adalah the first, the best. Ya. Yang lain bisa kita tangguhkan atau kita abaikan. Maka siapa yang mencintai Allah sebagai salah satu bukti kalau Allah memanggil lewat lisan muazzin, maka datangilah itu, tinggalkanlah urusan lain. Tentunya dengan program perencanaan bahwa nanti saya akan sholat duhur jam sekian, maka saya harus atur pekerjaan saya. Andai kata pun belum selesai, saya tinggalkan sementara, nanti saya lanjutkan. Bukan ditangguhkan panggilan Allah karena panggilan tugas. Ini cinta palsu. Kajian tasawuf adalah kajian hati. Kalau hatimu sudah cinta kepada Allah, maka yang lain itu adalah number 3, number 4, number 5, and number 1000. Kadang-kadang ngomong cinta kepada Allah, komputernya nggak bisa ditinggalkan. Laci nggak bisa ditinggalkan, dagang nggak bisa ditinggalkan. Kenapa begitu? Jadi harus kita buktikan itu. Ah, gitu Pak Ustaz Jarod. Masya Allah. Nah, Buya, tadi ada Buya mengatakan bahwasannya menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai cinta kita yang pertama. Ya. Nah, bagaimana nih kalau ada cinta-cinta yang lain yang kita sandingkan dengan Allah Ta'ala? Contoh, mak-mak nih sering masak dia. Ketika panggilan Allah dengan panggilan masak, kadang panggilan Allah dinomorduakan. Itu bagaimana itu, Bu ya? Kalau dalam ilmu tauhid itu syirik hafi. Syirik yang samar. Kenapa? Karena mendahulukan yang lain selain Allah. Lalu bagaimana mengantisipasinya? Kalaupun itu misalnya bersamaan, tapi kita niatkan yang kita kerjakan itu adalah karena Allah. Contoh, dokter sedang mau operasi pasien. Siap. Masuk waktu sholat zuhur. Kan tidak mungkin dia katakan, Yen, ku tinggal dulu ya. Ini panggilan Allah. Kata Bu Amiruddin, dahulukan panggilan Allah. Ku tinggal. Selesai itu pasien. Maka aku teruskan ini adalah karena Allah. Nah, begitu juga yang pernah saya ajarkan dalam pengajian umum. Kalau kita misalnya mengaji, ba'da maghrib, menunggu isya tiba, lalu gantung barang 3 menit, 5 menit. Maka ajari jamaah. Ayo kita berniat, sengaja aku akan sholat isya karena Allah. Karena pengajian ini 5 menit lagi selesai. Untuk tidak kita terkesan mengabaikan. Karena Allah maha tahu isi hati kita. Tetapi buktikanlah isi hati itu benar-benar dalam bentuk perbuatan. Kalau perlu tinggalkan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya melihat beberapa teman, terutama di kepolisian. Itu ada oknum polisi yang sekarang sudah jenderal bintang 2 dan sudah pensiun. Kalau masuk waktu sholat, dia dalam rapat dengan bahasa yang sangat sopan, izin Pak Jenderal, Kapolda, waktu sholat telah tiba. Izin saya sholat. Dia tidak katakan berhentikan rapat, tidak arogan dalam arti menunjukkan ketaatan, kealiman. Tapi dia mengatakan izin, waktu sholat sudah tiba. Kapoldanya bilang, kau aja yang betul, yang lain ini diam semua gara-gara sedang rapat. Memang rapat ini penting kali rupanya. Ini memang penting, tapi panggilan Allah lebih penting. Itu baru paten. Kadang-kadang ini bisa dilakukan karena mungkin ada teman yang perlu kita ingatkan, tapi dengan cara-cara yang baik. Demikian juga kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita. Dahulukanlah Allah. Kalaupun misalnya ada hal yang bersamaan, tapi niatnya ini adalah karena Allah. Allah kan tahu dia tidak diduakan. Ini kadang-kadang tidak pun begitu, terus sholat kan bisa ditunda-tunda, waktunya kan panjang. Berpikir begini tidak salah, tapi tidak tepat. Dahulukan itu. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya ialah bahwa Allah itu kan sudah memberikan segala-galanya kepada kita. Betul. Dan apa yang ada pada kita kan semuanya milik Allah. Iya. Masa Allah ketika memanggil kita dengan fasilitas yang ada pada kita itu dari Allah, kita tidak mendahulukan yang ngasih fasilitas itu. Ya Bu? Tapi ini memang harus kajian kolbu Pak Ustadz. Kajian hati. Menyadari bahwa Allah tuh sayang sama kita. Allah tuh melihat kita dengan penuh kasih sayangnya. Kadang-kadang dalam tanda petik, mungkin Tuhan tersenyum melihat, oh alah, kau masih kejar-kejar juga rezeki. Padahal rezeki itu dari aku. Kau tidak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana kau. Kenapa? Aku yang atur. Gitu. Siap Buya. Masya Allah, tabarakallah, barakallah fikum kepada Buya yang telah mengingatkan kita kepada Tuhan kita ya Bu ya. Allah, mudah-mudahan Allah terus menjaga Buya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di segmen berikutnya kita akan sambung kajian kita meningkatkan kualitas takwa bersama Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MA, MBA, PhD. Jangan kemana-mana, masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Jangan kemana-mana.
Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran pemirsa yang terus setia menemani program yang sangat luar biasa ini, Ngaji bareng di TVRI. Yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita undang pemirsa yang ada di rumah terhubung di line interaktif kita di 081161000386. Kita ulangi di 081161000386. Dan ibu-ibu yang ada di studio boleh bertanya. Ada yang mau nanya? Nanti dulu kita jelaskan, kita dengarkan dulu Bu ya beberapa waktu ini untuk menyampaikan materi yang berikutnya. Tadi agak terputus ya tentang muqarrabin, meningkatkan kualitas ketakwaan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Tapi ada istilah tadi, orang yang dekat belum tentu cinta. Itu bagaimana Bu ya? Iya. Silahkan. Ibu-ibu kalau duduk di kendaraan dekat dengan penumpang lain, apakah pasti cinta? Tentu. Tapi ibu punya cucu, punya anak, punya menantu, tinggal di Kalimantan, cinta? Cinta. Tapi jauh. Jauh di mata, dekat di hati. Allah SWT tidak bisa diukur dengan jarak, karena jarak itu pun berada dalam genggaman Allah. Maka ada satu instrumen yang dapat membuat kita dekat kepada Allah. Apa itulah? Qalbu. Yang harus kita isi dengan iman, harus kita isi dengan ilmu, dan harus kita isi dengan cinta. Dengan iman kita miliki keyakinan, dengan ilmu kita bisa mewujudkan keyakinan dalam bentuk ibadah, dan dengan cinta kita bisa merasakan ibadah itu bukan beban, tapi ibadah itu adalah bukti kita membalas cintanya Allah, atau cintanya Allah, atau cinta kita dibalas oleh Allah. Kenapa? Salah satu bukti cinta ialah mau berkorban dan suka memberi, mau berkorban. Allah memberi apa yang kita perlukan. 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, 2 telinga. Semua Allah berikan kepada kita. Biasanya kita kalau mendapatkan banyak pemberian dari orang tertentu, kita akan jatuh cinta. Kenapa Allah begitu banyak memberikan kepada kita, kita tidak cinta kepada yang memberi. Kadang-kadang lebih cinta kepada yang diberikan kepada kita. Saking sayangnya kepada kaki, sepatunya harga jutaan. Tapi ketika kaki melangkah ke masjid, impaknya uang 2000-an. Ibu sudah mengaku. Mulai dirubah itu. Emang bisa melangkah ke masjid kalau tidak punya kaki yang Allah berikan itu? Iya. Kadang-kadang malah kita lebih sedih lagi, Ustadz Ibnu Jarod Johari SPD. Dia berinfak 2000 itu bagus. 1 tahun, ulangi, 1 bulan 8.000. Kalau 5 kali mungkin dia ke masjid 10.000. Padahal ingin mendapatkan surga. Emang surga 10.000? Untuk masuk ke toilet aja nggak dapat 2.000 sekarang. Maka mari kita coba merasakan cintanya Allah kepada kita, lalu kita balas cinta Allah itu walaupun tidak terbalaskan. Dengan dalam bentuk apa itu? Dalam bentuk bagaimana di hati kita itu tidak ada yang lain kecuali Allah. Kalaupun ada cinta kepada yang lain, cinta itu adalah karena Allah. Saya cinta kepada istri saya karena Allah. Kalau Allah tidak kasih Hajah Siti Supiati my love di rumah, dia nonton ini, karena aku nggak punya istri. Maka aku harus mencintai yang memberikan istri itu kepadaku daripada sekadar mencintai istri itu saja. Kan gitu kan? Nah, kita diberi Allah rezeki. Jangan kita cinta kepada mobil karena itu dari Allah, tidak cinta kepada Allah. Datangi rumah Allah, pergi ke masjid, bawa mobil itu. Ini mobil sudah di doorsmear, kita mau ke masjid, sayang ini kan sudah di doorsmear, sudah keluarin uang 50.000 rupiah. Lalu pergi jalan kaki, kena hujan, kepala pening, berobat, habis 200.000. Kadang-kadang kan aneh. Jadi hal ini harus kita buktikan dalam bentuk ibadah nyata, sehingga ini adalah merupakan sesuatu yang muncul dari hati kita, yang penuh dengan iman, ilmu, dan cinta. Nah yang kedua, Ustadz Haji Ibnu Jarod Johari SPD, kalau kita lihat bagaimana kita mencintai Allah, cinta itu pun adalah kurnia Allah kepada kita. Jadi artinya gudang cinta, pusat cinta, volume cinta itu ada pada Allah. Kita cuma untuk menggunakan yang ada pada kita. Adalah sesuatu yang sangat-sangat rugi kalau kita mencintai yang lain tapi tidak mencintai Allah. Boleh cinta yang lain tapi cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Begitu ya. Menarik sekali. Ibu cinta gak sama Allah? Cinta gak sama suami?
kok nggak ikhlas gitu bilangnya yang kedua. Insya Allah. Nah ibu-ibu yang ingin bertanya kami persilakan. Silakan ibu. Ya. Nanya aja langsung Bu, karena wajah ibu penuh dengan tanda tanya. Ya. Silakan, hidup Ya, itu. Bu. langsung aja. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Aini Harahat. Iya, silakan Bunda. Asal pengajian Majelis Tahsinul Quran Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Seraya. Alhamdulillah. Ya. Yang ingin saya tanyakan kepada Buya, Iya, pada silakan. kajian kita hari ini, kita selalu mendengarkan kata takwa. Iya. Iya. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Amin. Iya. Bertakwalah kepada Allah. Amin. Jadi pertanyaannya, apa sebenarnya pengertian takwa itu Buya? Iya. Mohon penjelasan. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali ke dasar nih Bu ya. Ya. Apa itu takwa sendiri Bu ya sebenarnya? Silakan. Kalau kita berbicara takwa yang sebenar-benarnya itu ya, kan tadi saya mengumpamakan dengan emas, ya memang emas, tapi ada emas 18 karat, 20 karat, 22, 24. Ini takwa aja begitu. Ada takwa musiman. Di bulan Ramadan menampilkan performance orang yang bertakwa dengan ciri-ciri performance luar. Itu tidak salah karena dia kepingin meniru orang yang takwa dari segi pakaian. Iya. Yang kedua, ada ketakwaan memang dari hati, tapi ketika ada sesuatu yang sedang dihadapi, lalu takwa kepada Allah, tunaikan perintah, jauhi larangan. Nanti setelah mencapai sesuatu yang diinginkan, berubah lagi menjadi jauh. Ini lumayan. Nah yang ketiga, kapanpun dan dimanapun dan dalam keadaan apapun dia tetap takwa kepada Allah. Cirinya apa? Dia senantiasa yakin kalau perintah Allah itu pasti untuk dirinya adalah suatu kebaikan. Kalau yang dilarang Allah itu pasti sesuatu yang akan merugikan dan mudarat kepada dirinya. Nah oleh karena itu kalau kita lihat dari sisi takwa yang sebenar-benar takwa itu ada 3. 1, tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun dan dimanapun dia tetap bertakwa. Yang kedua, tidak sekedar hanya pada penampilan tetapi juga dari hati yang sungguh-sungguh. Karena takwa ini adalah merupakan pekerjaan hati yang nanti dibuktikan dengan pekerjaan anggota badan. Yang ketiga, kalau takwa itu sebenar-benar takwa, dia tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Kalaupun ada orang karena dia takwa terus orang lain itu agak sedikit memandang miring atau sinis kepada dia, dia nggak peduli. Kenapa? Karena tujuannya cuma satu, hanya mencari ridha Allah. Yang ku cari adalah cintanya Allah. Jadi sebenar-benar takwa itu artinya teruji dan terpuji. Teruji dan terpuji di sisi Allah. Kalau syukur-syukur itu juga terpuji di sisi manusia, alhamdulillah. Biasanya kalau terpuji di sisi Allah, terpuji di sisi manusia. Karena Allah menggerakkan hati manusia untuk memujinya. Tapi kalau terpuji di sisi manusia, belum tentu. Karena bisa disetel orang muji-muji kita. Ya Ustaz, bisa disetel. Macam-macam caranya. Nah, oleh karena itu hati-hati dengan takwa yang palsu. Gitu. Masya Allah. Nah ibu-ibu yang lain ada yang ingin bertanya? Silakan. Kita silakan. Dari pengajian yang kedua ada? Ya. Ibu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Munte Iya. dari pengajian Majelis Tahsinul Quran, Iya. Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang. Iya. Yang ingin saya tanyakan Bu ya, Iya. bagaimanakah cara meningkatkan kualitas takwa itu? Iya. Mohon penjelasan Bu ya, terima Iya. kasih. Masya Allah. Ya. Izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Haji warahmatullahi Ibnu Jarod, wabarakatuh. Iya. Jauhari SPD. Satu ketika Rasulullah menjelaskan kata-kata takwa dengan gesture bahasa tubuh. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Dalam perspektif tasawuf itu maksudnya takwa itu ada di dada, maksudnya di hati. Di hati yang mana? Hati yang paling dalam. Itulah dia hati yang berisikan iman dan kenal kepada Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Tak kenal maka tak sayang. Maka meningkatkan takwa itu sama juga dengan meningkatkan kualitas hati. Hati yang senantiasa suci dan bersih karena Allah itu maha suci, hanya dapat didekati dengan hati yang suci. Tetapi karena manusia itu adalah makhluk dualitas, ada ruhani, indikasinya adalah hati yang suci, dan ada jasmani yang juga harus disucikan. Maka ada toharah, istinja,
berwudu, mandi junub, itu kan pembersihan fisik. Iya. Ya. Lalu ada tazkiyatun nafs, itu pembersihan kolbu, hati. Dimulai dari istighfar, lalu berzikir, dan tentunya ma'rifatullah. Nah, kalau ingin meningkatkan takwa, tingkatkan kualitas hati. Buang kotorannya. Itulah yang dalam ilmu tasawuf disebut dengan takhalli. Salah satu caranya ialah berzikir. Yang kedua, kalau sudah dibuang kotoran, maka masukkan yang baik-baik, yaitu perbuatan-perbuatan mulia seperti membaca Quran, berselawat, berzikir, bersedekah, dan sebagainya. Itulah tahalli. Pakai ha ya. Tadi tahalli, membuang kotoran hati dengan amal-amal ibadah yang telah ditentukan dengan metode tertentu. Itulah yang nanti dalam tarekat disebut dengan suluk. Lalu ada tahalli. Lalu kemudian yang ketiga tajalli, yaitu tampakkan itu dalam akhlakul karimah, dalam perbuatan yang mulia. Bertemu dengan sesama makhluk, terutama manusia, dia tidak enggan untuk menyapa lebih dulu. Kenapa? Karena itu adalah salah satu ciri orang-orang yang takwa. Semut saja kalau ketemu, salaman dan berteguran kok. Semut itu. Semut kecil. Mereka ketemu, salaman dulu. Apa kabar? Sehat. Manusia ketemu kadang-kadang, lihat dulu, ini bawahan saya, dia negur duluan. Itu ciri-ciri hati yang kotor. Kenapa? Angkuh, sombong, karena mungkin ada satu kelebihan pangkat dan jabatan. Jangan seperti itu. Lalu yang kedua yang tidak kalah pentingnya apalagi, tingkatkan ketakwaan dengan hati yang senantiasa merasa kapanpun, dimanapun Allah tuh melihat kita, mengapresiasi kita, memberikan penghargaan kepada kita, walaupun kita sendiri. Kita nggak pernah sendiri. Ketika kau sendiri, ada Allah di sisimu. Ketika kau berdua, ada Allah di sisimu. Dimanapun engkau, ada Allah bersamamu. Kita punya Allah, Tuhan yang maha kaya, maha kuasa, maha penyayang. Kok takut? Takut sama apa? Allah berserta kita. Tapi untuk bisa merasakan seperti itu, latihanlah zikir, ikutlah zikir tazkirah. Gitu. Memang banyak menjadi zikir yang lain, silakan. Tapi harus kita latih secara profesional, secara proporsional, dan secara situasional. Kenapa? Profesional itu menyangkut kepada guru yang berkompeten. Secara proporsional menurut waktunya. Ya, menurut waktu yang telah ditentukan. Ada masa-masa zikir itu 2 jam setengah zikir khafi itu. Mengucapkan Allah dalam hati kurang lebih 2 jam setengah itu. Lalu secara proporsional, secara proporsional, kemudian profesional, yang tidak kalah pentingnya adalah secara situasional. Ketika kita berzikir, lupakan yang lain. Maka ahad kedua, ahad keempat kita bikin majelis zikir, Pak Ustaz. Dan jamaah alhamdulillah. Ketika kita tawajuh berzikir, ingat kepada Allah, lupakan semua. Tundukkan kepala, pejamkan mata, letakkan dagu di dada kiri, sebut Allah dalam hati, lipat lidah dalam mulut, naikkan ke langit-langit. Itu hal yang hening. Dan itu ketika saya mimpin zikir di lapangan Merdeka, dimanapun 20.000 orang hening bisa. Nah, kalau Bapak Ibu sudah bisa memahamkan itu, mengamalkan itu, do yourself. Bikin sendiri di rumah. Insya Allah bisa. Karena itu bukan milik mursyid, bukan milik siapa-siapa, tapi milik umat. Silakan. Tapi tahu caranya. Gitu Bunda ya. Meningkatkan takwa adalah dari hati. Tahalli, tajalli. Tajalli ini yang payah. Menampakkan hati yang mulia. Kalau jumpa bertegur sapa. Lalu kalau ada orang kekurangan, berikan kepadamu apa yang ada padamu. Walaupun kadang-kadang kau juga membutuhkan itu. Ibu bisa gitu? Bisa kepada cucu, kepada tetangga? Bisa. Alhamdulillah. Kalau begitu nanti lihat tetangga kiri kanan, siapa yang kekurangan, kasih. Udah gajian atau belum? Makasih mereka uang belanja. Bisa. Kan nggak ada yang jawab kan? Iya, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Berarti ibu-ibu kita harus menjadi pribadi yang masuk ke tajalli ya. Mengamalkan tentang akhlak yang mulia, senyum sama orang. Coba senyum dulu Ibu. Nah, kalau senyum aja pelit apalagi duit itu Bu ya. Masya Allah. Jadi ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Atau sembari ada, silakan Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Buya, Iya. saya dari pengajian Majelis Taklim Muslimat Al-Jamiatul Wasliyah, Kecamatan Pancur Batu. Iya. Mau bertanya Buya, Silakan. ini ciri-ciri orang yang bertakwa itu
bagaimana Buya? Iya. Terus kita kan hati manusia ini pasang surut Ustadz imannya. Kadang naik, kadang turun. Iya. Jadi Ustadz Buya, saya mau apalah doanya Buya yang kami amalkan supaya iman kami ini tetap ingat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon Buya penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomor 2 dulu ya. Berarti Bu, kalau lagi duduk di sini imannya naik ya. Lo di rumah merepet sama suami ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Itu kalau ibu nanya apa doanya itu. Cuman apakah doa itu meresap ke hati lalu itu bisa membuat kita menjadi tadi Allahumma a'inni, ya Allah bantulah saya ala zikrika untuk tetap mengingatmu, wa syukrika dan mensyukuri nikmat-nikmatmu, wa husni ibadatik dan baguskan ibadahku kepadamu. Itu doa ya. Doa itu di lidah tapi hendaknya muncul dari hati. Nah, yang kedua yang sangat menarik tadi itu, saya balik ya, pertanyaan pertama tadi, apa tanda-tanda orang bertakwa itu? Dalam ilmu tasawuf 2 saja. Kapanpun dan dimanapun dia tetap merasa bersama Allah. Bersama dulu ya, bersama Allah. Yang kedua, takwa itu ialah kapanpun dan dimanapun dia berada, dia merasa dilihat oleh Allah. Bersama dulu. Kalau kita sudah merasa dibersamai Allah, kita tidak akan pernah merasa sepi dan sendiri. Lalu kalau kita merasa dilihat Allah, tentu kita merasa terawasi dan merasa terapresiasi. Kita salat tidak ada yang lihat tahajud malam, tapi Allah melihat kita. Nggak perlu kita bilang, Bu, keningku ini hitam apa enggak? Kenapa? Coba ibu lihat dulu. Hitam memang. Aku sering tahajud malam. Pernahkah Bapak Ibu menyembunyikan ibadah Bapak Ibu dari manusia? Untuk hanya Allah yang tahu dan Allah mengapresiasinya. Kadang-kadang kita kan lupa, ingin pujian dari manusia, lupa kita kepada Allah. Maka salah satu ciri orang yang takwa itu ialah kalau beribadah, baginya cukup Allah yang tahu. Kalaupun orang lain tahu karena Allah memberitahunya sebagai syiar dakwah, alhamdulillah. Mungkin orang nanya, Bu, kulihat ibu keningnya itu agak hitam ya. Kita diam aja, alhamdulillah. Ibu tahajud malam ya, alhamdulillah. Jadi udah berapa lama? Alhamdulillah. Enggak terus, oh kau pikir aku siapa? Murid Buya Amiruddin, udah lama aku kayak gini. Berapa Bu? Udah 3 minggu. Oh 3 minggunya rupanya. Nah, jangan seperti itu. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Nah, pemirsa yang ada di rumah bisa terhubung di line interaktif kita di 0811-6100-386. Kita ulangi di 0811-6100-386. Pemirsa yang ada di rumah bisa terhubung di line interaktif kita. 0811-6100-386. Nah, ibu-ibu ada yang lagi yang mau bertanya? Silahkan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailan Nurjaniago Iya, dari Ibu. Pengajian Persija. Silakan Mau Bunda. bertanya kepada Buya, Silakan Ya. Bunda. apakah Buya hubungan ibadah haji itu dengan takwa? Buya? Ingin penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu ya, kita lihat memang setelah kita menjadi orang yang bertakwa, kemudian dibahas juga tentang meningkatkan kualitas takwa. Dalam hitungan hari ke depan kita sudah menghadapi hari raya haji, kemudian ada kurban. Ini skenario Allah ini Bu ya, yang Allah berikan kepada kita ini apa hikmahnya Bu ya? Silakan. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Wa tadawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahu azim. Surah Al-Baqarah ayat 197. Ibadah haji itu adalah ibadah yang dikerjakan pada bulan-bulan yang telah dimaklumkan. Menurut ulama tafsir, bulan itu ialah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka siapa yang telah berkewajiban mengerjakan haji, hendaklah dia menjaga 3 larangan. Jangan rafas, yaitu berpikiran porno, berucap porno, dan berbuat yang porno.
Wala fusuk, jangan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Wala jidal, jangan berbantah-bantah karena ingin menang padahal bukan untuk dalam perspektif kebenaran. Dan apa-apa yang kamu kerjakan sebagai ibadah, baik itu rukun, wajib, sunat, haji, Allah tahu itu kebaikanmu. Maka berbekallah, wahai orang yang akan pergi haji. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Takutlah kepada Allah, wahai orang-orang yang cerdas. Nah, ayat 197 surah Al-Baqarah ini Ustadz Ibnu Jarod Jauhari SPD adalah ayat yang terkoneksi dengan ayat 183 surah Al-Baqarah. Di mana dengan ibadah puasa yang diperintahkan pada surah Al-Baqarah 183 itu, ultimate goalnya adalah takwa. Rupanya skenario Allah ialah bahwa nanti ada lagi ibadah di belakang Ramadan yang dikerjakan pada bulan haji, puncaknya adalah tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah yang memerlukan bekal yaitu takwa. Maka buktinya takwa kita meningkat ialah kita gunakan ketakwaan itu sebagai bekal untuk melaksanakan ibadah haji yang hurufnya juga 2. Ha, jim. Dalam ilmu tasawuf, ha itu adalah hub, cinta. Jim itu jihad. Maka meningkatnya ketakwaan kita dalam hubungan ibadah puasa yang dikerjakan di bulan Ramadan dengan ibadah haji, karena haji perlu bekal. Bekalnya ialah takwa. Tapi ini kan bekal yang bersifat spiritual. Yang bersifat finansial ya perlulah dibayar itu enak. Nggak usah kita merepet. Kok naik lagi ini haji, nggak usah. Kalau untuk mencari ridha Allah, sekian puluh juta itu terlalu murah. Kenapa? Yang mau dicari ridha Allah. Ini kadang-kadang yang mau dicari itu ridho Toyota, kita bayar 400 juta. Ini mencari ridha Allah. Kan ada yang mulai kan, kok naik ongkos saja yang segala macam, biar sajalah. Kenapa? Enggak kapasitas kita untuk membuat ongkos saja itu naik dan turun. Kalau saya punya kapasitas pasti ku turunkan itu. Kenapa? Bikin aja gratis. Kenapa? Rupanya. Tapi kan tidak mungkin. Nah hubungannya ialah karena ibadah haji perlu bekal, bekalnya ialah takwa. Tapi Buya kan tidak semua orang bisa pergi haji. Kenapa? Menyangkut tadi bekal yang lain yaitu apa? Kesehatan, kuota, apalagi tadi? Biaya, apalagi keamanan dan sebagainya. Ada ibadah yang dapat dikerjakan di tanah air tapi serasa kita di Mekah. Kenapa? Ada hubungan dengan histori sejarah di mana Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih Ismail. Inilah ujian cinta yang paling tinggi. Kalau kau cinta kepada Allah, Allah kasih kamu anak, walaupun dapatnya anak itu di usia tua dan sematawayang ketika itu Ismail, sembelih kata Allah. Ibrahim kerjakan itu. Lalu duplikasinya kepada kita nggak menyembelih anak, cuman menyembelih seekor domba. Kita tahan dulu Bu ya. Iya siap. Insya Allah ada tayangan yang mau lewat dulu Bu. Iya. Jangan kemana-mana, masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Jangan kemana-mana insya Allah. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah, syukron pemirsa yang ada di rumah terus setia menemani di depan layar televisi Anda. Masih dalam acara yang sangat luar biasa sekali membahas tentang meningkatkan kualitas takwa. Alhamdulillah Buya menjabarkan dengan ilmu hikmah yang sangat luar biasa, tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Buya tadi terhenti sampai haji, kemudian orang yang tidak berangkat haji jangan kecil hati, masih ada kurban. Kemudian Buya tadi menjelaskan tentang apa? Silahkan Buya, silahkan. Pemirsa yang berbahagia, terutama yang berada di rumah ya. Saya menunggu jamaah di rumah untuk bisa komunikasi ya, terutama jamaah-jamaah kita yang keluarganya ada di rumah ya. Nah, masih sekitar ibadah yang dilaksanakan di bulan haji yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hubungannya dengan kita yang mungkin belum pergi haji, ada ibadah di tanah air yang juga terasa haji. Kenapa? Karena memang berkaitan dengan daerah dan momentum ibadah haji itu. Apa? Ibadah kurban. Kita laksanakan itu di tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu adalah hari-hari puncak ibadah haji. Maka terasa kita seperti juga
mereka yang di sana itu, karena ini adalah tanggal-tanggal yang menjadi tempat waktu kita beribadah, menunaikan ibadah haji, yaitu tanggal 9 wukuf di Arafah, 10 kita melontar Jamratul Aqabah, 11, 12, 13 kita juga masih melontar jamarat di sana. Yang kedua, ibadah kurban itu juga adalah ibadah yang diperintahkan Allah kepada Nabi Adam dan anaknya Habil dan Qabil, lalu berkesinambungan sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, diperintahkan menyembelih anaknya Ismail seperti di surah As-Saffat ayat 102. Itu tempatnya juga adalah di tempat yang sekarang dijadikan tempat melontar itu, di Jumrah itu. Ula, Aqabah, Ula, Wusta dan Aqabah. Nah, kita boleh melaksanakan ibadah kurban di tanah air. Dan itu adalah ibadah yang luar biasa karena satu, nilainya itu sebanyak dan mungkin tak terhitung ya, bulu domba atau bulu sapi atau bulu hewan yang kita sembelih. Mana terhitung? Itu kan maksudnya unlimited ya, uncountable. Yang kedua, Allah akan ganti dengan kendaraan nanti di akhirat. Maksudnya tuh Ustadz, ini adalah nanti semacam voucher yang akan Allah gantikan di sana nanti dengan kendaraan istimewa yang di akhirat nanti itu. Nah, yang ketiga di surah Al-Haji yang saya bacakan tadi, bukanlah daging dan darah hewan kurbanmu itu yang sampai kepada Allah, tetapi takwamu kepada Allah. Takwa. Maka orang berkurban itu adalah menunjukkan ketakwaan yang meningkat dibandingkan dengan apa yang telah dicapai di bulan Ramadan. Sebab di akhir Ramadan, malam tanggal 1 Syawal, wajibnya kita membayar zakat fitrah yang kalau kita ukur dengan berat 2,7 kg beras. Genapkan 3 kilo, kali 15.000, 45.000 rupiah setahun. Atau mungkin 3,8 kita genapkan 4 kilo, 60.000. Tapi ibadah kurban, seekor domba. Saya lihat di masjid kami, Al-Ihsan Jalan Suluh, 1 domba 2.200.000. Satu bagian 2.200.000. Aku mikir-mikir, 2.200.000 bagi 365 hari, berapakah itu? Mahalan lagi mie Aceh. Jadi bobro, iya kan? Nah, bukan promosi ya. Karena 1 tahun itu kan 365 hari. Berarti rata-rata kan 1 hari 7.000. Ibu, 5.000. ibu juga mungkin beli pulsa nggak pernah 7.000, pasti 7.000 ke atas. Maka kurban ini adalah ibadah yang serasakan kita berada di Mekah karena pusat kejadian secara historis itu di Mekah dan juga kaitannya kepada Nabi Ibrahim yang di sana ada makam Ibrahim untuk mereka yang melintasinya ketika tawaf, dan di sana ada sa'i yang melintasi, yang dilakukan karena kita mengenang sejarah di mana Siti Hajar berlari-lari dari Sofa ke Marwah. Berkurbanlah. Rasul sampai mengucapkan kalimat yang begitu sedih kita kalau nggak melakukannya. Man kana lahu sa'atun falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang ada kemampuan berkurban, tidak berkurban, tidak usah mendekati musola untuk sholat. Nanti ibu periksa di rumah, kira-kira ada rezeki yang setara dengan hewan kurban. Ibu di rumah ada simpanan kan? Ada nggak? Ada emas? Ada. Lalu kalau disimpan itu untuk apa? Nih 1 menit ya, ada cerita ringkas. Ada orang tua yang kaya punya emas beratnya kira-kira 3 kilo. Disimpan dalam box lalu ditutup pakai kain putih. Anaknya tahu, ini emas tapi disimpan, kenapa nggak dijual dan dibagikan untuk infak, sedekah dan wakaf? Anaknya tahu. Lalu emas itu dijual, lalu diinfakkan, diwakafkan uangnya atas nama ayahnya. Satu ketika ayahnya mau meninggal dunia, kata ayahnya, "Nak, saya ada punya simpanan emas dalam box itu, tolong ambil dan wakafkan." Udah nggak ada lagi emas nyayah. Kok nggak ada, kenapa? Udah berubah jadi batu. Karena memang yang mengganti batu adalah anaknya. Terus ayah bilang, kok bisa begitu? Karena ayah simpan-simpan tidak bermanfaat untuk ayah. Sudah kami jual. Loh kok dijual? Untuk berinfak, bersedekah, berokah atas nama ayah. Supaya ayah mendapatkan itu nilainya nanti di akhirat. Alhamdulillah, sudah kalian wakafkan, kalian infakkan. Untunglah kalian mengerti, kalian anak yang soleh, itu kalian ambil, kalian jual. Kalau enggak, itu tentu menjadi warisan kepada kalian. Kami tidak butuh warisan dari ayah, karena ayah yang mencari, ayah yang menikmati. Tidak lama kemudian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa mau bikin begitu mas yang di rumah itu? Nanti pulang, hitung, infakkan, wakafkan, sedekahkan, beli hewan kurban. Setuju? Setuju. Alah, di sini setuju. Dalilnya itu Bu ya? Inna a'tainakal kautsar. Betul itu. Fashalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar, betul itu.
Itu ya dari saya. Silakan. Nah, ibu-ibu masih ada yang mau nanya lagi? Iya. Pada terakhir lah ya. Iya, silakan, silakan. Kenapa yang duduk di depan-depan udah tua-tua semua, Bu? Yang mudah-mudahan apa sekali-sekali. Nah, silakan Bu, sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Iya. Buya, Iya. menarik sekali dengan apa yang disampaikan antara hubungan haji dengan takwa. Iya. Jadi terbersitlah pertanyaan dari kami. Silakan. Iya. Apakah yang sudah berhaji itu sudah pasti bertakwa? Iya. Barangkali itu pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak tahu saya. Tak tahu saya. Tak tahu. Karena ada orang pergi haji karena dapat jatah. Oh. Mudah-mudahan mereka bertakwa. Amin. Ya. Kenapa? Karena takwa itu adalah rahasia hati ya. Tentu ketakwaan itu bisa juga datang sebagai hadiah dan kurnia Allah Ta'ala. Dan prosesnya bisa akseleratif ya. Contohnya, kenapa puasa di bulan Ramadan 1 bulan bisa mengantarkan takwa kepada Allah? Allah berikan kepada dia hidayah. Jadi jawabannya, apakah orang yang pergi haji pasti bertakwa? Jawabannya, aku tak tahu. Karena tidak ada alat ukur untuk itu. Dan mungkin Kementerian Agama juga belum bikin alat ukur orang yang haji pasti takwa. Tapi ayat 197 surah Al-Baqarah itu memesankan kalau mau berhaji, bekalnya adalah takwa. Nah, yang jadi lebih menarik ialah bagaimana supaya kita yang sudah bertakwa ini bisa pergi haji. Itu dia mau. menarik. Mau. Satu, pasang niat dari sekarang. Niat. Ya, Udah pasang niat, Bu? Ya, Pasang. pasang niat aku ya Allah Niat bercita-cita aku, ya untuk pergi haji. Bukan niat haji ya. Kalau niat haji nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan. Itu niat ihram. Tapi niat mau pergi haji itu. Yang kedua menabung. Yang ketiga ini penting. Nanti kalau mau dicatat setelah ini jangan lama-lama. Amalkan surah Al-Fat ayat 27, 28, 29. Kalau rasanya Bunda belum hafal, ya dibuka saja. Ini di Quran yang saya buka-buka ini itu ada di halaman 407 surah Al-Fat itu. Dan itu bisa kita baca ba'da subuh 7 kali, ba'dal maghrib 7 kali. Mohon kepada Allah supaya disampaikan kita ke Makkah untuk berhaji atau berumrah. Amin. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya kalau ada orang pergi haji, datang dan hadirkan hati kita di situ, seolah-olah kita pun juga katut kanyut ikut berangkat ke sana dengan panggilan itu. Makanya semoga lapang kuburnya Kak Nur Asia Jamil yang membuat menyanyikan syair itu, saya nggak ingat siapa yang membuat syair itu. Panggilan haji telah tiba lagi. Itu sering-sering diputar. Nah, kalau ada orang yang pergi haji kita hadir, lalu ini rahasia. Tapi ada di depan umum. Orang pergi haji itu titipkan kepadanya rezeki kita supaya dibawa ke tanah suci Makkah Madinah sehingga nanti berlipat ganda nilainya dan dalam ilmu tasawuf itu manggil-manggil kita dari sana. Allah. Nah, itu ya. Itu. Apa tadi? Pasang niat, menabung, amalkan surah Al-Fat ayat 27, 28, 29. Yang ketiga orang pergi haji, kita hadir, kita doakan dan kita kalau ada rezeki titip, nggak usah banyak-banyak. Ini saya titip $1.000, alhamdulillah gitu. Oke, Buya. 1.000 kok. Alhamdulillah, Buya. Buya, waktu juga yang memisahkan kita, Buya. Alhamdulillah, iya, Alhamdulillah tak terasa, Bu ya. 1 jam seakan-akan seperti 15 menit. Rindu kita yang rindu dengan majelis-majelis seperti ini. Amin, Terima kasih ibu-ibu sudah hadir. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir. Iya. Semoga Allah balas dengan kebaikan. Amin. Amin, amin. Dan ucapan kita juga terima kasih kepada Buya. Amin. Syukron Alhamdulillah. jazakumullah khair. Alhamdulillah. Semoga Allah menjaga Buya. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan terus keberkahan kesehatan. Amin. Karena Bu, kalau udah wafat ulama siapa lagi yang mengganti? Iya. Maka kita doakan Buya panjang umur, Amin. Sama-sama Buya panjang terus umur memberikan semua. manfaat Amin. kepada orang banyak. Dan pemirsa yang ada di rumah, terima kasih, syukron, jazakumullah khair. Terus menyaksikan acara ngaji bareng TVRI ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kalam, ila liqa ma'assalamah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya, saya Ibnu Jarod Jauhari bersama dengan Buya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri dari hadapan kita semua. Ila liqa ma'assalamah, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng di TVRI.
Astaghfirullah.